Senja baru saja turun di perbatasan Kalimantan Utara, ketika Sersan Bima dan tim patroli TNI merasakan ada yang tak biasa. Di tengah rimbunnya hutan yang biasanya sunyi, mereka mendengar dengungan mesin berat dari balik semak tebal. Ketika mereka mendekat dengan langkah pelan dan napas ditahan, mata mereka membelalak. Bunker beton dengan bendera Malaysia samar-samar tergambar, tersembunyi rapat di antara pepohonan. Ini bukan pos biasa, ini markas rahasia. Dan itu adalah pelanggaran terang-terangan. Sersan Bima langsung mengirim kode merah ke komando atas. Sinyal komunikasi terputus-putus, seolah ada pengacau sinyal di udara. Namun satu kalimat berhasil terkirim, mereka membangun di wilayah kita. Saat malam menelan cahaya terakhir, pasukan patroli bersembunyi di balik ilalang tinggi, menyaksikan iring-iringan truk militer yang membawa logistik dan, yang paling mencengangkan, kendaraan lapis baja berlogo lambang kerajaan. Malaysia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Keesokan paginya, Jakarta geger. Di ruang briefing yang gelap dan dijaga ketat, para jenderal duduk melingkar, wajah-wajah tegang menghadap layar yang menampilkan rekaman drone. Tidak hanya bunker, tapi seluruh sistem pertahanan terintegrasi sedang dibangun di wilayah yang selama ini diklaim netral. Presiden menerima laporan dengan rahang mengeras. Ini bukan lagi pelanggaran, ini ancaman langsung. Kepala Badan Intelijen Negara, Letjen Purn Darmawan, menambahkan sesuatu yang lebih mengerikan. Dari dokumen yang disadap, diketahui bahwa Malaysia tengah menguji sistem rudal jarak menengah buatan luar negeri, dan lokasi peluncur utamanya berada di dalam bunker itu. Targetnya belum diketahui, tapi Indonesia tak bisa tinggal diam. Sebuah perintah rahasia akhirnya dikeluarkan malam itu, hanya dengan satu kalimat, aktifkan Garuda Hitam. Di tempat lain, di markas Kopassus Cijantung, lampu darurat menyala dan nama-nama dipanggil. Mereka adalah bayangan dalam kegelapan. Mereka tak pernah tampil di berita, tapi langkah mereka akan mengguncang sejarah. Langit Jakarta masih gelap ketika Presiden menggelar pertemuan tertutup di ruang Bima Negara. Hanya segelintir orang yang hadir, Panglima TNI, Kepala BIN, Menhan, dan satu sosok berjas hitam yang tak pernah bicara, wakil dari unit rahasia negara. Di tengah kesunyian, layar besar menampilkan animasi simulasi. Jika sistem rudal Malaysia aktif, dalam 14 menit mereka bisa menargetkan Tarakan, Balikpapan, bahkan Makassar. Tidak akan ada waktu peringatan. Indonesia akan dilumpuhkan dari dalam wilayahnya sendiri. Apa yang terjadi jika kita tidak bertindak? Tanya Presiden. Suaranya pelan, tapi mengandung petir. Semua diam, hingga Panglima angkat bicara. Kita akan dipecundangi tanpa perang. Mereka sedang menanam pisau di tengkuk kita. Presiden menunduk sejenak. Lalu, tanpa keraguan, ia mengetuk meja 3 kali, sinyal yang telah disepakati sejak masa Orde Baru, operasi rahasia diizinkan. Semua jejak harus lenyap. Di markas Komando Kopassus, Letkol Wisnu, veteran operasi Timor Leste dan Papua, menerima pesan terenkripsi hanya berisi 2 kata, Garuda Hitam. Detik itu juga, dia melepaskan seragam dinas, mengenakan pakaian lapangan hitam legam tanpa identitas. Di hanggar senjata, 12 prajurit terbaik dipilih. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah bayangan negara. Di antara mereka, ada Sertu Arya, penembak jitu dengan 29 misi tak tercatat, dan Prakaseno, pakar sabotase elektronik yang pernah mengacaukan sistem pertahanan kapal perang asing dalam hitungan menit. Briefing hanya berlangsung 15 menit. Tidak ada peta, tidak ada GPS. Semua mengandalkan ingatan dan insting. Misi kalian bukan hanya menghancurkan markas itu, kata Letkol Wisnu sambil menatap anak buahnya satu persatu, tapi kirimkan pesan ke dunia. Indonesia tidak bisa disentuh tanpa balasan. Mereka paham, ini bukan sekadar tugas. Ini adalah pernyataan kedaulatan, tanpa kata, tanpa pengakuan. Malam itu, helikopter stealth tanpa tanda negara mengudara dari sebuah lokasi rahasia di Kalimantan. Dalam kabin gelap, keheningan mendominasi. Tak ada percakapan, hanya sorot mata penuh tekad. Di bawah mereka, gelapnya hutan dan kabut perbatasan menjadi saksi bisu. Garuda Hitam sedang terbang, dan di balik bayang-bayang malam, kemarahan Indonesia sedang bergerak. Udara malam di rimba Kalimantan begitu pekat, seperti menyembunyikan rahasia ribuan tahun. Helikopter Kopassus mendarat tanpa suara di sebuah celah kecil di antara pepohonan tinggi. Begitu roda menyentuh tanah, pasukan elit langsung menyebar seperti bayangan, tanpa bicara, tanpa aba-aba.
Letkol Wisnu berdiri paling depan, pandangannya menusuk ke kegelapan, seolah bisa melihat apa yang tak kasat mata. Di tangan kirinya, peta mental kawasan musuh. Di tangan kanannya, nasib kedaulatan bangsa. Hari pertama dihabiskan dengan bergerak pelan menyusuri sungai kecil yang nyaris tak terjamah. Setiap ranting yang patah, setiap jejak sepatu asing di lumpur, setiap bau bahan bakar di udara, semuanya dibaca seperti bahasa. Dan bahasa itu berkata satu hal, musuh ada di depan, dan mereka siap. Mereka bukan hanya mendirikan markas, bisik Prakaseno, mereka sudah menjadikan hutan ini rumah. Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman. Malam kedua, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah pos pengamatan tersembunyi, dilengkapi kamera termal dan sistem pendeteksi gerakan. Kopassus tahu, mereka sedang diawasi. Tapi Letkol Wisnu tidak panik. Mereka melihat kita, bagus, katanya dingin. Itu artinya mereka belum tahu kapan kita akan menyerang. Lalu, dalam senyap, Prakaseno merayap mendekati pos itu, menyusup seperti ular. 5 menit kemudian, pos itu hancur dalam ledakan kecil yang tak lebih keras dari petir jauh di langit. Namun tantangan terberat belum datang. Saat fajar menyingsing di hari ketiga, tim mendapati salah satu anggota mereka, Ratu Rama, menghilang tanpa jejak. Tak ada suara, tak ada tanda perlawanan. Hanya bekas seretan di tanah, menuju semak-semak lebat. Semua sadar, Malaysia tidak hanya membangun bunker, tapi juga memelihara unit pemburu bayangan. Permainan sudah berubah, ucap Letkol Wisnu. Ini bukan lagi infiltrasi, ini medan perang hantu. Tapi mereka tidak gentar, justru kehilangan Rama menjadi api pembakar. Di hutan lebat yang menjadi saksi sunyi, 11 bayangan merah putih itu terus bergerak maju. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah kemarahan yang disulut oleh pengkhianatan. Dan di setiap langkah yang mereka ambil, tanah Kalimantan bergetar pelan. Pertanda badai akan segera datang, dan markas Malaysia tidak akan tahu dari arah mana ia menyerang. Hari keempat menyambut mereka dengan kabut pekat dan keheningan yang mencekam. Tim Kopassus yang tersisa terus bergerak menuju koordinat target utama, namun suasana terasa berbeda. Seakan-akan hutan mulai berbicara, ranting patah di tempat yang tak seharusnya, suara burung yang berhenti tiba-tiba, dan sinyal komunikasi yang mendadak kacau. Letkol Wisnu mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Kita dibuntuti, ucapnya pelan. Tapi oleh siapa? Malamnya, mereka menemukan jejak Ratu Rama, tapi bukan dalam keadaan utuh. Di sebuah pohon besar, tergantung rompi milik Rama yang sudah berlumuran darah. Disisipi sobekan kertas dengan tulisan tangan, kalian tidak sendirian. Suasana mencekam berubah menjadi bara. Tapi yang paling mengejutkan adalah ekspresi Sertu Arya, penembak jitu andalan tim, yang mendadak pucat dan gemetar. Itu, tulisan tangan adikku, katanya lirih. Sebuah pernyataan yang membuat semua kepala menoleh. Tak butuh waktu lama untuk Letkol Wisnu menyimpulkan, ada yang bocor. Jejak gerak tim mereka terlalu mudah dilacak. Peralatan sabotase Prakaseno tiba-tiba rusak semua secara bersamaan, seolah ada virus di dalam sistem. Dan saat mereka mendekat ke lokasi bunker musuh, tiba-tiba ranjau aktif lebih cepat dari jadwal pemantauan. Ada yang memberi informasi dari dalam, bisik Letkol Wisnu. Tatapan matanya tajam seperti belati. Seseorang di antara kita bukan siapa yang ia klaim. Penyelidikan internal dilakukan malam itu di tengah hutan, di bawah cahaya rembulan dan bisikan pepohonan. Semua barang pribadi diperiksa, setiap isyarat diamati. Dan akhirnya, kecurigaan jatuh pada Praka Guntur, ahli komunikasi yang baru ditugaskan 2 bulan lalu. Saat mereka membongkar alat komunikasinya, ditemukan chip pemancar mikro yang terhubung ke sinyal asing. Guntur hanya tersenyum tipis, dan berkata, Indonesia terlalu lambat. Kalian sudah kalah sejak pertama menginjakkan kaki di sini. Namun, sebelum Guntur sempat bicara lebih banyak, tembakan senapan laras pendek meledak di udara. Sertu Arya menarik pelatuknya tanpa ragu. Tubuh Guntur tumbang ke tanah, membawa serta rahasia yang tak sempat diungkap. Letkol Wisnu menatap jenazah itu dingin. Lebih baik dia mati daripada membawa kita semua ke kuburan. Dengan satu pengkhianat tumbang, kepercayaan dipulihkan. Tapi misi belum selesai. Dan kini, mereka tahu, musuh tak hanya di luar, tapi juga pernah berjalan di samping mereka. Langit baru saja berwarna ungu tua ketika tim Kopassus tiba di titik serang. Dari balik semak belukar dan tanah berlumpur,
terlihat jelas bunker utama Malaysia, struktur beton setengah terkubur di tanah, dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap. Letkol Wisnu mengamati lewat teropong termal, lalu berkata dengan suara datar, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka pasti sadar Guntur sudah mati. Serangan harus dilakukan sebelum alarm besar berbunyi. Sebelum mereka lenyap dalam sejarah." Rencana disusun dalam bisikan cepat, Arya di bukit sebagai sniper, Seno di tim saboter, sisanya membagi dua, tim pengalih dan tim penghancur. Lalu, saat detik jam menunjukkan pukul 4.43, waktu yang disepakati untuk subuh berdarah, 3 ledakan kecil mengguncang sisi selatan bunker. Kepanikan menyebar di antara tentara Malaysia. Itu saatnya. Dalam sekejap, 10 bayangan merah putih keluar dari gelap dan menghantam garis pertahanan dengan presisi mematikan. Sertu Arya, dari jarak 300 meter, menjatuhkan satu persatu komandan lawan tanpa suara. Di dalam bunker, Prakaseno menempelkan alat peledak magnetik di server utama sistem rudal. Letkol Wisnu dan 2 lainnya menyerbu langsung ke pusat komando, menghajar siapapun yang mencoba menekan tombol darurat. Dentuman senjata otomatis, kilatan api, dan teriakan dalam bahasa asing membaur dalam kekacauan. Tapi Kopassus tak pernah kehilangan ritme. Mereka menari dalam perang seperti penari bayangan yang terlatih seumur hidup. Namun segalanya berubah saat alarm bunker akhirnya aktif. Suara sirene menggema keras, disusul oleh munculnya kendaraan lapis baja dari bawah tanah yang selama ini tersembunyi. "Kita kehabisan waktu," teriak Letkol Wisnu. Di tengah kepungan musuh, Prakaseno berhasil memicu ledakan pertama, mengguncang separuh markas dan membuat tanah bergoyang. Tapi itu belum cukup, mereka harus hancurkan pusat kendali sebelum helikopter Malaysia datang memperkuat. Dalam kekacauan, Letkol Wisnu membuat keputusan berani, ia akan tetap tinggal, memicu ledakan terakhir secara manual. "Kalian keluar, aku yang pastikan tempat ini jadi neraka," ucapnya tenang, menyerahkan detonator cadangan ke Sertu Arya. Tidak ada waktu untuk berdebat. Dengan berat hati, tim keluar lewat terowongan sempit di bawah tanah yang ditemukan Seno. Saat mereka mencapai jarak aman dan menoleh ke belakang, langit subuh berubah merah menyala, markas Malaysia hancur dalam ledakan megaton, dan nama Letkol Wisnu terukir diam-diam dalam sejarah yang tak pernah ditulis. Ledakan besar yang menghancurkan markas utama Malaysia bukan akhir, melainkan awal dari mimpi buruk yang baru. Saat sisa tim Kopassus menyusuri terowongan darurat, mereka mendapati jalur itu bukan hanya lorong pelarian, tapi sistem labirin bawah tanah yang ternyata membentang hingga beberapa kilometer. Dinding beton setebal 2 meter, lengkap dengan sensor gerak dan ventilasi otomatis. "Ini bukan markas sementara," gumam Sertu Arya, "ini kota bawah tanah." Dan mereka baru menyadari satu hal penting, mereka belum keluar dari sarang naga. Ketika mereka berbelok ke lorong selatan, suara langkah kaki cepat bergema, bukan milik mereka. Sekejap kemudian, peluru berterbangan dari depan dan belakang. Malaysia ternyata memiliki pasukan khusus bawah tanah, unit darurat dalam negeri, sejenis pasukan elit antisipasi invasi. Terjebak dalam lorong sempit, pertempuran pecah dalam jarak dekat. Pisau melesat, peluru memantul di dinding, darah menetes di lantai logam. Prakaseno nyaris tertembak, tapi diselamatkan oleh Pratu Edi, yang mengorbankan dirinya dan jatuh tanpa suara. Sertu Arya mengambil alih komando. Dengan komunikasi yang minim, ia memimpin tim menyusup ke ruang kendali ventilasi, berharap menemukan jalan keluar atau sistem shutdown markas. Tapi justru di ruang itu mereka menemukan pemandangan mengerikan, sebuah ruangan besar berisi puluhan peti besi, dan saat dibuka, isinya bukan senjata, tapi tahanan, pria-pria Indonesia, beberapa berseragam, yang telah hilang bertahun-tahun. Mereka adalah korban operasi hitam Malaysia, ditangkap dan disiksa diam-diam untuk proyek uji senjata biologis. Salah satu tahanan yang masih sadar berkata pelan, "Kami bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Mereka sedang membangun pasukan baru, dengan darah kita." Kata-kata itu mengguncang hati seluruh tim. Ini bukan lagi misi balasan. Ini adalah pengungkapan kejahatan kemanusiaan. Sertu Arya menatap Seno. "Kita tidak bisa pergi sebelum semua bukti ini dihancurkan, atau dibawa pulang." Tapi mereka sadar, semakin lama mereka di sana, semakin besar kemungkinan tak ada yang kembali hidup. Dengan napas berat dan dendam yang menggelegak, tim memutuskan melawan arus. Mereka menyusup lebih dalam, bukan untuk melarikan diri,
tetapi untuk menghancurkan jantung dari markas rahasia ini. Di kegelapan perut bumi, di antara jeritan tawanan dan suara sirine merah menyala, para prajurit itu tak lagi bertempur untuk tugas, tapi untuk kemanusiaan. Dan saat langkah mereka terus maju, lorong-lorong itu bergema satu kalimat tak tertulis, Indonesia tak akan tunduk, bahkan di dasar neraka. Langkah-langkah mereka berat, bukan karena kelelahan semata, tapi karena beban jiwa yang mulai tak tertahankan. Mayat-mayat kawan berserakan, dan jeritan tawanan masih bergema di kepala. Sertu Arya tahu, jika mereka mundur sekarang, semuanya akan sia-sia. Ia berdiri di depan layar terminal utama di ruang kendali bawah tanah, tangannya gemetar menahan amarah. Mereka menjadikan rakyat kita kelinci percobaan, dan dunia diam. Suaranya parau, tapi tegas. Maka keputusan dibuat, musnahkan semuanya. Tak boleh ada jejak yang tertinggal. Sementara Prakaseno memasang peledak di setiap pilar utama markas bawah tanah, tim lainnya bergerak menuju blok eksperimen biologis, area paling dijaga ketat. Mereka tak menyangka, di sana, mereka akan bertemu lawan yang berbeda, pasukan eksperimen Malaysia. Para prajurit Bibrida, hasil manipulasi genetik, dengan tatapan kosong dan kekuatan yang tak wajar. Pertarungan berlangsung brutal, tembakan tak menghentikan mereka, dan satu-satunya cara adalah membidik kepala atau jantung dengan presisi militer. Pratu Yayan tewas, dadanya robek oleh cakar baja makhluk itu. Darah tumpah, bukan hanya dari musuh, tapi juga dari mereka yang bertarung demi kebenaran. Dalam kegelapan, Sertu Arya memimpin serangan balasan dengan granat fragmentasi dan taktik gerilya lorong. Bunyi ledakan memantul di sepanjang dinding beton, menciptakan simfoni kematian yang membangkitkan dendam. Ketika ruangan eksperimen akhirnya dibakar habis, Seno menyeringai mesti tubuhnya penuh luka, biarkan mereka mati dengan dosa-dosa mereka sendiri. Bau daging terbakar dan amonia memenuhi udara. Mereka tak bisa menyelamatkan semua tawanan, sebagian terlalu lemah, sebagian terlalu rusak. Tapi mereka membawa yang bisa jalan, menyeret tubuh-tubuh lemah itu menuju jalur pelarian terakhir, lorong air bawah tanah yang mengarah ke sungai perbatasan. Sertu Arya, meski terluka di bahu dan mata kirinya mulai kabur, terus memimpin. Ini bukan misi, ini pengakuan bahwa kita hidup dan mereka tidak berhasil membungkam kita, katanya, sembari menggendong seorang tawanan tua yang tak bisa berjalan. Ketika ledakan terakhir mengguncang perut bumi, markas rahasia itu runtuh dan terkubur bersama semua kebusukan di dalamnya. Sisa tim Kopassus dan para tahanan yang selamat muncul dari sungai dalam gelap, tubuh mereka penuh lumpur dan luka, tapi mata mereka menyala seperti bara yang tak akan pernah padam. Malam itu, dunia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di hutan sunyi Kalimantan, sekelompok prajurit Indonesia telah menuliskan sejarah, dengan darah, kehormatan, dan pengorbanan. Setelah lolos dari sungai perbatasan, sisa tim Kopassus dan para tawanan berhasil mencapai titik evakuasi rahasia di Kalimantan Barat. Tapi kemenangan mereka tidak disambut sorak-sorai, melainkan keheningan yang mencurigakan. Bukannya helikopter militer yang datang, justru pasukan pas pampres bersenjata lengkap mengepung mereka. Letakkan senjata kalian, atas perintah Panglima, kalian ditahan atas dugaan pelanggaran lintas batas dan insubordinasi, ujar komandan unit itu tanpa ekspresi. Sertu Arya mematung, mereka baru saja menghancurkan fasilitas kejahatan kemanusiaan, dan kini dianggap pemberontak. Darah yang masih mengering di seragam mereka tak berarti apa-apa di mata birokrasi. Mereka diborgol, dipisahkan, dan dibawa ke markas rahasia militer di Jakarta. Di ruang interogasi, Sertu Arya hanya diberi satu kalimat, kalian telah mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Ia tertawa getir, tidak ada satupun dari atasannya yang membahas tawanan yang mereka selamatkan. Tidak ada yang menanyakan tentang eksperimen biologis atau mayat-mayat prajurit yang telah lama dinyatakan hilang. Yang penting hanya, misi itu tidak pernah ada. Dan jika mereka bicara, maka nyawa mereka akan jadi harga diam. Sementara itu, di balik layar, para petinggi negara tengah sibuk menyusun narasi. Pemerintah Malaysia mengancam lewat jalur diplomatik, menyebut aksi Kopassus sebagai invasi teroris. Indonesia, yang tak ingin perang terbuka, mulai menjauh dari timnya sendiri. Bahkan salah satu jenderal bintang 3, yang dulu memberi restu diam-diam untuk misi itu, kini mengaku tidak pernah tahu-menahu. Prakaseno yang dirawat karena luka serius, dipindahkan ke rumah sakit militer tanpa akses komunikasi.
Seolah mereka semua sedang dihapus perlahan, seperti noda yang memalukan. Namun harapan datang dari tempat tak terduga, dari salah satu mantan tawanan, Mayor Andika, seorang perwira tinggi TNI AU yang hilang 5 tahun lalu, ternyata berhasil lolos bersama mereka. Ia memutuskan angkat bicara ke media secara diam-diam. Dengan bukti foto dan rekaman eksperimen yang diselamatkan Sertu Arya, ia menyebarkan informasi lewat jurnalis independen. Dalam semalam, dunia geger. Hashtag tagar Kopassus dikhianati trending di media sosial. Rakyat Indonesia mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik perbatasan. Kini, mereka bukan hanya tentara. Mereka adalah simbol tentang bagaimana negara bisa membuang pahlawannya sendiri demi kepentingan politik. Tapi Sertu Arya tak akan diam. Kalau mereka mau perang informasi, kita beri perang yang tak bisa mereka kendalikan. Dengan sisa-sisa timnya, ia mulai menyusun langkah balasan. Bukan lagi operasi militer, tapi operasi kebenaran. Dan ia bersumpah, kebenaran itu akan mengguncang fondasi negeri ini. Setelah media sosial dan jurnalis independen mengungkapkan sebagian kebenaran, gelombang protes mulai mengguncang Jakarta. Rakyat yang terkejut mendengar cerita para tawanan yang disiksa oleh tentara Malaysia mulai bersuara. Namun, suara mereka tak cukup keras untuk menghentikan langkah para pejabat tinggi yang ingin menutupi skandal ini. Di balik layar, para elit kekuasaan, baik militer maupun politik, mulai bergerak untuk menutupi jejak mereka. Dengan manipulasi informasi dan pembungkaman terhadap jurnalis, mereka berusaha meredam badai ini. Namun, Sertu Arya tak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan untuk kebenaran yang tak bisa dibungkam. Bersama beberapa mantan tawanan yang selamat, termasuk Mayor Andika, mereka meluncurkan serangan balik dengan membocorkan lebih banyak bukti, termasuk dokumen rahasia yang mereka temukan di dalam bunker bawah tanah Malaysia. Beberapa dokumen itu mengungkapkan bahwa ada pihak dalam pemerintah Indonesia yang telah bekerja sama dengan Malaysia untuk menyembunyikan operasi hitam yang berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu nama yang muncul dalam dokumen tersebut adalah Jenderal Rudi, seorang pejabat tinggi yang selama ini dianggap sebagai pahlawan negara. Jenderal Rudi, yang dikenal sebagai pahlawan negara, ternyata terlibat dalam kesepakatan rahasia dengan pemerintah Malaysia untuk menutupi eksperimen biologis yang dilakukan di perbatasan. Dalam pertemuan rahasia yang diungkapkan oleh para jurnalis, Rudi bahkan menyarankan agar operasi militer Kopassus dibatalkan dan para prajuritnya dijadikan kambing hitam. Semua itu demi menjaga hubungan baik dengan Malaysia, yang pada saat itu sedang mendekati negara-negara besar di Asia. Mengungkapkan nama besar ini ke publik akan mengguncang tatanan kekuasaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dengan bukti yang semakin kuat, Arya dan timnya memutuskan untuk membawa kebenaran ini langsung ke Istana Negara. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi, para pembisik dan kaki tangan dalam lingkaran kekuasaan akan berusaha menghentikan mereka dengan segala cara. Namun, tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk menyampaikan pesan terakhir, bahwa pengorbanan mereka tidak boleh sia-sia, dan kebenaran harus menang, meskipun harus melalui jalan berliku. Arya memimpin timnya, bertekad menuntut keadilan untuk rekan-rekannya yang telah jatuh dan untuk negara yang telah dibodohi. Namun, sesampainya di istana, mereka disambut dengan kerahasiaan yang semakin dalam. Pasukan pengawal bersenjata siap mencegah mereka untuk masuk. Para pejabat tinggi yang awalnya tampak menjunjung tinggi moralitas negara kini berubah menjadi bayangan yang tak dikenal. Di tengah ketegangan, Sertu Arya dihadapkan dengan pilihan terakhir, terus melawan dan menuntut keadilan meski harus mengorbankan dirinya, atau menyerah dan membiarkan kebenaran terkubur selamanya. Kebenaran ini lebih besar dari kita, katanya kepada Mayor Andika, kita harus membuat mereka mendengar, apapun yang terjadi. Langit Jakarta berwarna kelabu, seolah meramalkan badai yang akan segera datang. Sertu Arya dan timnya, yang kini terdesak di depan Istana Negara, menyadari satu hal, mereka tidak bisa mundur. Segala yang mereka lakukan, segala pengorbanan yang telah mereka bayar, harus berujung pada kebenaran, atau mereka akan menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Di hadapan mereka, para pengawal istana bersiap menghadapi mereka dengan senjata terarah. Namun, Arya berdiri tegak, mengangkat bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan, siap menghadapi segalanya demi mengungkap kejahatan yang selama ini disembunyikan. Dengan tekad yang bulat, mereka memaksa masuk ke dalam kompleks istana. Arya mengirim pesan terakhir kepada seluruh dunia melalui media sosial,
memberitahu siapa yang sebenarnya berada di balik konspirasi besar ini. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan Indonesia dan semua yang telah berjuang untuk negeri ini, katanya, sambil menatap ke arah kamera yang disembunyikan. Mereka yang di dalam sini sudah terlalu lama bermain dengan nyawa kami, dan sekarang saatnya mereka membayar. Kata-kata itu bergaung di seluruh dunia, membuat seluruh Indonesia terhenyak, dan semua mata tertuju pada istana. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika mereka akhirnya berhadapan dengan Jenderal Rudi, yang ternyata sudah menunggu mereka. Rudi, dengan ekspresi dingin dan tanpa rasa penyesalan, menyambut kedatangan mereka. "Kalian pikir kalian bisa mengubah semuanya dengan satu dokumen?" tanya Rudi dengan senyum penuh kebencian. "Negara ini lebih besar dari kalian, lebih kuat dari kalian. Aku sudah berkuasa lebih dari 10 tahun. Ini adalah permainan yang kalian tidak bisa menangkan." Namun, Arya hanya tersenyum getir. "Aku tidak peduli seberapa besar kekuasaanmu. Yang peduli adalah kebenaran." Jenderal Rudi mencoba mengendalikan situasi dengan ancaman, memerintahkan pasukan untuk menahan mereka. Namun, saat itulah, sebuah ledakan keras terdengar di luar istana, sebuah ledakan yang mengguncang seluruh gedung. Tanpa diduga, pasukan Kopassus yang setia pada kebenaran, yang sebelumnya dianggap hilang, tiba dengan kekuatan penuh. Mereka menggempur pasukan istana yang terkejut, membuat kekuasaan Rudi goyah seketika. Di tengah kekacauan itu, Arya berdiri di depan Rudi dengan tatapan tajam. "Kamu kalah, Jenderal. Kebenaran selalu menemukan jalannya." Dalam detik-detik terakhir, Arya mengangkat tangan, menunjuk ke layar besar di istana, di mana rekaman penuh tentang operasi gelap Malaysia, eksperimen biologis, dan pengkhianatan para petinggi Indonesia diputar di seluruh dunia. "Ini adalah akhir dari permainan kalian," ujar Arya, suaranya bergetar karena kelelahan dan rasa keadilan yang terpendam. "Tidak ada yang bisa menghalangi kebenaran. Kalian akan diadili, dan seluruh dunia akan tahu siapa yang sesungguhnya berdosa." Istana yang tadinya kokoh kini hanya menyisakan keheningan yang menggema, seperti kehancuran dari dalam yang tak dapat dipulihkan. Dengan langkah pasti, Sertu Arya meninggalkan ruang itu, diikuti oleh para prajuritnya yang telah mengorbankan begitu banyak. Mereka tahu, meski dunia akan mengenang mereka sebagai pahlawan, harga yang harus dibayar adalah ketenangan yang hilang selamanya. Tapi dalam hati mereka, ada keyakinan yang tak tergoyahkan, mereka telah melawan ketidakadilan, dan itu adalah kemenangan yang sejati.